Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan, diberikan pemahaman dan diberikan kemanfaatan tentang materi yang sekarang nanti akan kita bahas. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang perancangan sistem internet dan aplikasi website-nya. Karena tentu saja kita tidak akan lepas dari itu ya. Karena kita bicara e-commerce, elektronik komersial, itu salah satu jenis dari sistem informasi yang tentunya dalam bentuk website-nya. Sehingga kita akan kenali dulu apa itu website dan teknologi internet. Sebelumnya tadi saya diinformasikan, semoga ada di mahasiswa yang sekarang mungkin sedang sakit atau terkena COVID, semoga segera disembuhkan oleh Tuhan, oleh Allah. Yang penting jaga kondisi kita, jaga asupan vitamin C yang cukup, dan tetap semangat, tetap bahagia, karena kebahagiaan itu nanti akan meningkatkan imun kita. Daripada kita misalkan bersedih hati, takut, itu semakin membuat tubuh kita itu akan merespon ke yang kita takuti. Sehingga nonton aja yang senang itu, yang lucu-lucu, yang fun gitu, biar mood Anda jadi fresh, jadi seger, dan akan mempengaruhi tingkat imunitas gitu. Ya, nyetel aja dagelan atau lawak-lawak gitu, biar Anda fresh gitu. Dan karena ini ya memang sudah, kalau bahasa kita takdir ya, kita terima itu, dan kita semangat ya, semangat usahakan untuk tetap terus semangat. Ada hikmah di balik apa yang kita alami. Semoga Anda yang dalam keadaan sakit segera diberikan sembuh. Ya, oke, mari kita lanjutkan materi kita tentang kenapa kita pelajari ini sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan di awal di RPS, bahwa di pertemuan yang sekarang nanti kita akan membahas tentang teknologi perancangan sistem atau tentang website atau teknologi internet ya. Karena kita akan berkutat di wilayah itu. Nah, minggu depan saya akan berencana untuk sudah memperkenalkan Anda tentang bagaimana kita membuat sebuah website ya, website dalam bentuk toko online, dan nanti akan berkesinambungan tentang pembayaran dan lain sebagainya seperti ini. Sehingga alhasil selesai mata kuliah ini Anda sudah punya kemampuan untuk merancang sebuah toko online. Kalau kemarin kita perkenalkan ada yang namanya marketplace, itu kan kita tinggal pakai saja. Media sosial kita juga tinggal pakai saja, dan itu tinggal dipelajari gampang. Nah, tinggal daftar saja, login, ikut gabung di sana, itu gampang. Nah, ini kita akan berikan keahlian khusus agar Anda memiliki kemampuan khusus juga untuk merawat, mengelola, dan mengatur toko Anda sendiri ya, toko online ya, toko gaib Anda sendiri. Oh, maaf ya, ini akan kita pause dulu sebentar. Ya, oke, kita lanjutkan materi kita. Apa itu internet? Jadi internet kalau kita definisikan sesuai dengan definisi adalah adalah jaringan yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia untuk pertukaran informasi. Jelas ini ya, gampang lah. Internet kalau mungkin dipanjang itu sebenarnya interconnected network. Jadi jaringan komputer lah, jaringan komputer. Ya, sebenarnya kalau kita itu mengakses internet, sebenarnya kita sedang terhubung dengan semua orang yang sedang menggunakan internet tersebut di seluruh penjuru dunia. Sehingga kita katakan kemarin
Kenapa kok ini kita peluang yang luar biasa? Karena pangsa pasar kita atau konsumen kita sangat banyak dan kita tinggal akses saja lewat internet itu, sehingga apa yang kita tawarkan, apa yang kita eh, promosikan gitu, yang kita miliki itu bisa diakses oleh orang banyak seluruh dunia. Dan sebenarnya prinsip dari laba itu kan mencari yang di sana banyak populasi. Kenapa orang berjualan di pasar? Ya karena memang orang di pasar itu banyak orang. Kenapa berjualan itu banyak berjualan di sekolah atau kampus? Ya karena memang di sana itu banyak orang. Nah ini di dunia maya itu, ini banyak orang yang bisa kita akses lewat yang namanya internet. Gitu. Nah secara grafik atau bahkan bisa digambarkan bahwa internet itu adalah seperti ini. Jadi ini komputer-komputer yang kemudian mereka terhubung ke internet. Nah, di komputer itu sebenarnya banyak platform ya, banyak platform sistem operasi yang diharapkan di sana itu bisa kompatibel, bisa terhubung. Tidak semua orang menggunakan Windows, tapi ada juga yang pakai Mac, pakai Linux atau pakai Linux. Linux sendiri itu sebenarnya banyak sekali. Nah ini komputer mengadopsi itu semua dan bisa mereka saling terhubung dan komunikasi. Kita buka browser tidak hanya pakai Windows, tapi mereka yang pakai Linux itu juga bisa mengakses. Kalau dibagi sebenarnya ada kategori sistem operasi yang berbayar dan gratis gitu, atau open source. Sistem operasi yang berbayar atau yang gratis atau open source. Yang contohnya berbayar itu adalah Windows. Aslinya berbayar sistem operasi Windows itu. Ya tergantung jenisnya apa. Kalau jenisnya itu untuk student atau pelajar, kira-kira ya sekitar 1.200.000 gitu. Kalau yang untuk home itu sekitar berapa juta ya, 2 jutaan gitu. Untuk yang profesional itu biasanya 4 juta gitu. Itu harga aslinya dari Microsoft itu yang mengeluarkan Windows itu. Nah, tapi kalau punya mahasiswa saya kira juga berbayar ya. Iya berbayar 2.500 ya. Bisa dirental itu. Ya tapi ya semoga nanti kalian dapat yang ori. Tapi sekarang saya lihat di apa namanya di Shopee ya. Nah, di Shopee software ori itu lisensinya murah Pak sekarang. Ada yang 100, ada yang 50.000 itu murah-murah. Lisensinya ya, lisensinya. Nah, tapi kalau untuk softwarenya ya bisa download sendiri. Misalkan kalau untuk pakai jaringan yang cepat di WiFi di kampus gitu ya. Saya ini pakai WiFi, lumayan cepat ya. Saya di kampus sekarang, sehingga WiFi saya pakai WiFi dan WiFi-nya ini cepat. Mungkin cara tidak ya, saya sendirian ini, sendirian. Karena tinggal berapa orang, satu dosen itu dan satu pegawai itu, yang lainnya nggak ada. Nah, kemudian makhluk gaib. Nah, cari tempat yang tidak banyak diakses orang nih. Kalau Anda kampus sekarang mungkin cepat karena tidak banyak yang ke kampus. Apalagi ada peningkatan PPKM kemarin ya, peningkatan jumlah yang terinfeksi kemarin ya. Nah ini buat kalau kita akses jadi cepat. Misalnya yang cepat. Nah, tapi kalau Anda pakai HP tethering kuota ya selain ngabisin kuota, ngasihin biaya yang tidak pasti berhasil. Apalagi sekali download itu kan besar, sekitar 1,5 giga untuk sistem operasi. Nah ada yang gratis namanya Linux itu. Ini gratis, boleh diterapkan, boleh di-download, boleh dipakai tanpa bayar, bahkan boleh dikembangkan. Namanya Linux, berbasis open source itu. Dan ini lebih security-nya lebih aman. Gitu. Tapi kalau bagi orang yang tidak familiar ya, karena ada beberapa coding yang harus dilakukan. Gitu. Jadi kalau kita masuk tidak semuanya tampilan user interface-nya itu kayak di Windows itu. Tapi ada yang harus ya ngetikkan sendiri ya. Tapi lebih aman. Kalau dulu kita
mohon maaf di UGM ya, di UGM itu kita pakainya Linux ini, pakainya Linux dan mahasiswa itu harus pakai Linux. Kalau dipakai yang lainnya nilainya dikurangi. Mereka akan sebutnya gas to open source, gas to open source, bahkan untuk menggunakan open source. Kenapa? Ya satu untuk menghindari, satu untuk keamanan, yang kedua untuk menghilangkan ketergantungan dan pembajakan ya. Karena banyak pembajakan nih, Windows itu banyak sekali dibaca. Gitu. Dan itu adalah kejahatan. Nah, Linux sendiri variannya banyak. Kalau Anda pengen itu, ada yang namanya Ubuntu, yang paling banyak terkenal itu namanya Linux, jenisnya Ubuntu, namanya variannya Ubuntu. Ada yang Mantra, ada yang Red Hat. Kalau Anda yang suka Islam ada Sabili gitu, ada Mint, banyak sekali. Anda tinggal pilih saja. Dan itu semuanya gratis. Boleh di-download, boleh digunakan, boleh dikembangkan. Semuanya ini bisa menghubungkan kita ke internet. Gitu. Nah, dulu awal saya ke UPN itu pakai Linux, tapi hasil kesepian karena tidak ada yang pakai Linux. Saya ngerjakan file pakai Linux, saya kirim ke teman yang Windows tidak bisa dibuka. Mereka kirim file ke saya yang saya buka di Linux tidak bisa. Akhirnya ya saya ikut-ikutan. Sekarang pakai Windows. Gitu. Kemudian saya pakai Windows, tapi saya Windowsnya minta yang serial numbernya itu miliknya UPN, jadi resmi ORI. Itu, ini sistem internet bisa digunakan di semua platform, sehingga aman lah. Kalau Anda itu sudah terjun ke internet, bahkan sekarang kalau pakai gadget kan Android, bisa semua bisa mengakses. Artinya kesempatan kita untuk bisa komunikasi dengan orang luar di dunia manapun itu lebih luas. Nah, awalnya dulu internet itu adalah digunakan untuk kegiatan militer dulu. ARPANET kalau nggak salah itu mereka menitik beratkan pada bidang penelitian untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu logistik, pertahanan, penentuan target operasi dan lain sebagainya seperti itu. Zaman dulu ya. Nanti Anda bisa kembali lagi baca di literatur ya. Nah, kemudian untuk menghubungkan antar ilmuwan di universitas. Nah, setelah itu karena dulu itu memang Departemen Pertahanan Amerika yang paling banyak ya menggerakkan ini, ilmuwan ini, gitu. Maka banyak digunakan untuk kepentingan militer. Tapi kalau sekarang semua orang sudah pakai internet. Nah, itu juga perkembangan dari teknologi komputer, ya, tidak terpisahkan gitu. Kalau zaman dulu komputer itu kalau kita baca literatur besar, sebesar rumah, dengan hampir 17.000 dioda, dengan ya sebesar rumah lah, orang bisa masuk ke komputer harus nanti. Komputer beneran. Jadi kalau sekarang semakin lama, semakin tipis, semakin ringan gitu ya. Sejak ditemukannya IC, integrated circuit namanya. Sehingga yang tadinya besar-besar dioda transistor besar itu bisa diperkes ya, bisa ditipiskan dengan hanya satu chip namanya IC, internet integrated circuit, CIB yang menemukan. Nah, agar kita bisa terkoneksi dengan internet, bisa terhubung dengan orang ya yang menggunakan internet, maka kita harus mengaksesnya itu lewat namanya ISP, Internet Service Provider ya. Itu Internet Service Provider. Nah, sekarang banyak IndiHome, banyak Bisnet, Transvision, MNC, Myrepo banyak ya. Play Media dan banyak sekali. Nah, kita harus terhubung ke situ. Atau kita bisa juga pakai akses WiFi atau warnet. Atau sekarang ada operator seluler itu juga penyedia internet. Mereka sudah jualan. Kalau dulu mungkin jualan pulsa, sekarang jualan kuota ya, karena yang mengikuti perkembangan zaman. Orang sekarang komunikasinya sudah pakai internet. Sehingga
telepon dan SMS itu sudah hampir hilang. Itu namanya perkembangan teknologi. Dulu BlackBerry itu juga heboh menguasai, tapi kalau sekarang orang sudah beralihnya ke internet. Gitu. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana bisa terhubung dengan kuota itu ke internet. Itu. Saya juga nih kemarin. Kalau hitung-hitungan ini memang lebih murah kalau nanti kita ke PSP, Internet Service Provider gitu. Lebih murah sih sebenarnya. Ya pengalaman aja kemarin itu hampir tiap minggu itu saya beli kuota itu 100 itu. Hingga dalam 1 bulan ya habis 400.000 untuk beli kuota. Nah, setelah di depan rumah ada jaringan Indihome itu saya sekarang pakai Indihome itu ternyata lebih murah dan lebih cepat gitu ya. Murah dan cepat. Itu bagaimana agar kita bisa terhubung ke internet ya. Kita pakai jasa internet service provider. Ya. Atau kalau sekarang bahasa mudahnya itu bisa ngakses ke wifi lah gitu. Pergi ke kampus kan semuanya sudah difasilitasi dengan jaringan wifi. Ya. Nah, ketika kita akses internet ya, kemarin kita biasanya akan pergi ke situs atau ke website. Sebenarnya apa tuh yang kita akses itu? Ketika kita terhubung dengan internet, maka sebenarnya kita sedang ditangani oleh namanya TCP protokol ya, TCP/IP ya, Transmission Control Protocol. Agak teknis banget tapi tidak bisa pergunakan. Jadi begini bahwa kita itu kalau akses internet maka perangkat kita, komputer kita itu akan memiliki yang namanya IP, Internet Protocol, yaitu sebuah nama unik, identitas unik yang akan digunakan untuk kita mengakses internet atau website itu. Nah, website sendiri itu sebenarnya juga IP address. IP itu ya sebenarnya dia angka itu. Cuma ada teknologi di server itu yang kemudian bisa mengubah angka itu atau kode itu dalam bentuk susunan kata-kata yang bisa dipahami. Misalkan apa? Misalkan websitenya UPN itu www.upink.ac.id. Itu sebenarnya angka itu, cuma sudah dialihkan ke dalam kata-kata yang agar lebih mudah dipahami. Tapi sebenarnya itu angka, misalkan 125.252.1115.5. Kalau orang akses ini akan kesulitan, walaupun ketika ini diketikkan nanti akan muncul hal itu. Nah, akan kesulitan mengingat, sehingga ada teknologi yang digunakan untuk mengubah IP itu menjadi nama yang lebih familiar, lebih mudah untuk diingat, lebih mudah untuk diakses, diketikkan, dan memudahkan menghindari salah mengetikkan. Ya, sehingga sebenarnya ketika kita akses internet, itu sebenarnya kita sedang mengetikkan kode alamat, contohnya ini misalnya. Nah, ini kalau kita ketikkan misalnya ini contohnya TI ya, TI. Nah, di sini ada yang namanya domain. Ini sebenarnya ini domain ya, UPNJK. Ini domain ya, domain alamat ya. Kemudian AC ini tipe domain. AC itu namanya akademik. Sehingga nanti kalau kita buka toko online ya bukan AC, bisa co atau com gitu. Com komersial, artinya digunakan untuk kegiatan perdagangan atau niaga. Gitu ya. ID ini kode negara Indonesia, ya. Sehingga jangan sampai salah. Ketika kita membuat sebuah organisasi yang ini .org. Kalau itu untuk wilayah pemerintahan ya gov atau government ini. Kalau untuk sekolahan ya SCH, school. Ya. Mana universitas ya AC. Ya, nanti kalau Anda buka beli domain yang terkait dengan penjualan, ya jangan AC, jangan gov, jangan org. Ya. Tapi pilih ya yang com untuk komersial. Com atau .co.id atau .com.
gitu ya. Nah, subdomainnya ini bisa dikatakan ini kamarnya ya, atau cabangnya atau apalah gitu misalkan. Kalau Anda punya misalkan toko 1001malam.com gitu, maka Anda punya cabang misalkan Sabtu ya, atau Ahad, ada itu ahad.1001malam.com atau .co.id. Nanti kalau punya cabang bisa ditempatkan di dan seterusnya ya, sehingga jangan sampai salah ketika nanti Anda membuat sebuah nama domain. Gitu. Nah, identitas itu sebenarnya seperti ini. Tadi kalau ID itu untuk Indonesia. Nah, AT itu untuk Austria, AU Australia, CA itu Kanada, FR itu Prancis, ID Indonesia ya tadi, JP Jepang, MZ Malaysia, UK itu Inggris, United Kingdom. Jangan sampai salah ya, ini untuk kode negara yang akhir tadi, ubnjk.ac.id. Itu untuk kode negara. Sedangkan untuk jenis domain, nah ini harus pas ya. Kalau kita di Niaga jual beli buka toko online nanti misalkan ya .com atau .co ini karena untuk kegiatan komersial. Kalau edu atau AC itu untuk pendidikan atau SCH untuk sekolah. Gov atau go untuk pemerintahan, mil itu untuk militer dan ubnjk.mil itu berarti ubnjk itu adalah website militer misalnya atau .net media jaringan .org ya dan atau or itu organisasi. Sehingga kalau Anda punya kegiatan Karang Taruna atau kegiatan apa ya, Mapala atau apa ya, .org gitu misalkan ya, pecinta alam, organisasi misalkan ya. Nah, ini penting. Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan di internet itu, karena internet itu memiliki sumber daya di sana. Ada email jelas. Ya. Dan ini email tidak hanya ketika kita pakai Yahoo atau pakai Google, tapi kalau nanti Anda sudah memiliki yang namanya hosting ya, web hosting. Jadi kalau kita nanti akan membuat toko online, maka kita akan punya namanya hosting. Hosting itu folder yang akan digunakan untuk menempatkan file website kita. Jadi internet itu sebenarnya ya kayak komputer biasa, ya di sana itu, misalnya kayak komputer biasa itu, server ya namanya server itu ya komputer biasa, cuma mereka bedanya ya di sistem operasi dan fungsinya. Nah, ketika nanti kita punya web yang mau kita online kan, maka nanti kita pesan tempat, pesan folder namanya. Nah, folder itu namanya hosting. Alamatnya atau nama foldernya, alamatnya itu namanya domain. Ya, sekali lagi. Tapi server itu seperti komputer biasa, cuma dia kemampuannya itu lebih. Dan dia terhubung ke internet. Sehingga kalau kita pengen mengonlinekan website, maka kita harus punya folder tempat untuk menempatkan website atau script sintak website kita. Folder itu namanya hosting. Namanya domain ya, nama dari folder atau hosting itu namanya domain. Sehingga nanti kalau ada jasa penyedia layanan web hosting, maka kita akan membeli dua, ya, yaitu hosting dan domain. Berapa harganya ya tergantung. Kalau rata-rata ya, domain itu sekitar 150-an ya, mungkin ya 150-an, hosting itu ya sekitar itu kurang lebih per tahun. Tapi yang gratis juga banyak. Sehingga kalau Anda nanti mungkin mau coba dulu pakai yang gratis dulu saja, bukan yang berbayar. Hanya kadang mungkin kelemahannya itu muncul iklan. Tapi ya enggak apa yang namanya gratisan. Nah, di sana ketika kita punya hosting atau ya kita beli web hosting, itu maka di sana juga ada fasilitas namanya email.
Ya, kalau Anda beli misalnya 1001 malam tadi, maka misalnya juga ada fasilitas email. Misalkan Anda sebagai pemiliknya admin itu, gunanya akan diberikan fasilitas email admin@1001malam.com gitu misalkan. Misalkan ya, misalkan seperti itu. Kemudian ada forum diskusi ya, newsgroup, IRC lah untuk chat ya. FTP, file transfer protocol. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memindahkan website yang kita buat di komputer kita itu ke server gitu, ke hosting tadi ya, ke ke server ya, ke server gitu. Jadi kan biasanya kalau kita buat website itu kan kita desain dulu di komputer kita. Setelah itu kita pindahkan biar diakses oleh orang banyak, kita pindahkan ke internet ke hosting itu. Ya, alat untuk memindahkan namanya FTP, file transfer protocol. Biasanya yang terkenal itu namanya FileZilla, biasanya ya, dan banyak lagi yang lain. Kemudian sumber daya yang internet yang lain adalah www, World Wide Web. Nah ini yang sering kita akses ya dalam website itu. Oke. Nah, email sudah ya, email adalah sumber daya yang paling banyak digunakan ya. Oke, terus saja. Nah, email tersebut siap. Oh, ini TU menutup pintu ya. Email ya, email itu punya identitas unik ini ya. Terus ini nama domain, Sehingga nanti kalau Anda punya hosting sendiri ya, Anda akan punya kesulitan sendiri. Ya. Admin atau info apa gitu ya. Itu nanti sudah include di hostingnya itu. Untuk cara gerbang tertutup. Nah, yang kedua web. Web inilah yang kemudian digunakan untuk mengakses informasi di internet. Sehingga kalau kita buka situs, buka web, ya itu sebenarnya kita sedang mengakses informasi. Nah, agar informasi yang kita berikan itu mudah dikenali, maka harus familiar. Sehingga dibuatlah tampilan yang buat you see is what you get, ya tampilan itu familiar, yang indah, yang mudah digunakan, gitu, yang menarik dan lain sebagainya. Ketika kita pengen info menu, info kontak, info profil, ya udah satu saja kita tinggal klik saja. Itu kan salah satu cara mengakses informasi. Nah, informasi sudah ditata dalam bentuk interface antar muka yang bagus itu. Antar muka yang bagus. Nah, hypertext ya, sebanyak dokumen yang kita letakkan di server itu dalam bentuk HTML. Ini HTML yang kemudian diakses oleh pengguna klien kita misalkan itu melalui perangkat yang namanya browser. Jadi kalau kita buka Internet Explorer, kita buka Mozilla, kita buka Opera, kita buka Chrome itu, maka sebenarnya yang kita akses itu bahasanya adalah HTML. Gitu. Nah, kita mengakses itu lewat namanya browser. Itu ya sebenarnya ya agak detail ya. Apa ya tahulah teknologi sedikitnya. Nah, kemudian ada yang namanya juga URL atau Uniform Resource Locator. Ini URL itu ya disebut dengan halaman web. Sehingga ada 3 kan nama format transfer, nama host, dan patch berkas dokumen. Jadi informasi dalam internet, berkas kita di internet itu kan banyak. Nah, setiap itu kita buka, ada dokumen-dokumen yang kita buka, page namanya ya. Jadi sehingga sering dikatakan homepage gitu. Atau halaman depan, kemudian page apa lagi gitu ya. Page apa lagi ya, itu sebenarnya kita sedang akses yang namanya URL, Uniform Resource Locator. Terus banyak. Ya, ringkasnya seperti itu. Ini contoh web page ya. Nah, kalau tadi tentang internet, maka ada juga yang disebut dengan intranet. Apa itu intranet? Intranet adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan.
Berarti kalau yang internet tadi menghubungkan antar komputer di seluruh dunia. Kalau internet ini hanya dalam perusahaan, walaupun dengan masih menggunakan teknologi internet, tapi private terbatas saja. Lingkupnya itu hanya untuk perusahaan dan yang besar. Sehingga pengaksesan informasi ini yang berkaitan dengan sistem basis itu sudah dilakukan melalui sama juga, cuma aksesnya itu lebih private, lingkup terbatas, hanya untuk perusahaan itu saja. Kadang-kala internet juga dihubungkan ke jaringan intranet dengan dilakukan oleh firewall. Firewall adalah program yang dijalankan pada server dengan tujuan untuk mencegah adanya akses intranet dari internet, supaya tetap memungkinkan pemakai dalam internet. Jadi firewall ini ditujukan untuk agar tidak ada penyusup, ya, karena tetap pakai jaringan internet tapi dibatasi dari lingkup perusahaan itu atau organisasi, sehingga internet agar tidak terjadi kebocoran atau membatasi pemakai yang di luar tidak bisa masuk, maka dibuatlah firewall. Ya, server, ya. Ini ada, ini internet ya seluruh, ini aksesnya, ini server, dan di sini ada firewall. Terus kemudian extranet. Kalau extra ini sebenarnya lebih ke untuk menghubungkan di bisnis. Nah, menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan, dengan pemasok, dengan mereka, hubungan bisnis ya, extranet itu. Ini ada intranet yang berhubung dengan perusahaan, pelanggan, mitra, dan pemasok. Nah, extranet itu adalah jaringan private yang menggunakan teknologi internet juga dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman antara pemasok, vendor, mitra kerja, dan pelanggan, dan pihak bisnis yang lain. Dalam implementasinya dilengkapi dengan enkripsi. Enkripsi itu pengubah, ya, mengubah menjadi dalam bentuk kode-kode yang kalau dibaca orang itu tidak bisa. Nah, misalkan kamu gitu ya, itu misalnya jadi kode 32145H, nah, ya, itu tidak bisa dibaca orang. Namanya enkripsi, gitu ya. Namanya enkripsi. Fungsi extranet, nanti ada internet, ada intranet, ada extranet, ya, adalah untuk pertukaran data fungsinya ya dalam volume besar menggunakan ID Electronic Data Interchange. Ya, kadang-kadang mereka memiliki server sendiri, tidak penyedia layanan, tapi punya server sendiri. Berbagai katalog produk dengan pedagang, kerjasama dengan perusahaan lain dalam usaha pengembangan patungan, menyediakan layanan oleh sebuah perusahaan terhadap sebuah perusahaan dalam grupnya, lingkup yang melingkup kerjasama bisnis. Berbagai informasi yang ditujukan secara khusus untuk perusahaan-perusahaan mitra. Nah, itu tadi tentang internet, tentang teknologi yang menghubungkan kita dengan pihak luar. Kan kita temanya itu sedang bagaimana kita memanfaatkan internet itu untuk kebutuhan perdagangan. Nah, kita kenal teknologi internet. Selain internet itu ada intranet, ada juga extranet. Nah, sekarang bagaimana internet itu dimanfaatkan untuk kegiatan niaga, untuk kegiatan bisnis. Nah, pada tahun 2001, O'Brien ini mendefinisikan e-bisnis itu sebagai sebuah penggunaan teknologi internet untuk menghubungkan dan memperkuat proses-proses bisnis. Perdagangan elektronik commerce seperti yang sekarang kita pelajari, dan komunikasi serta kolaborasi antara sebuah perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, mitra kerja, dan yang lainnya. Ya, ini e-bisnis adalah intinya kegiatan internet, teknologi internet yang digunakan untuk proses kegiatan bisnis. Nah, kalau diaplikasikan dalam skema itu seperti ini.
Jadi ini aplikasi bisnis elektronis, ini kemudian untuk kegiatan jaringan dan dalam komunikasi, baik ketika itu di dalam mengkolaborasi sumber daya yang ada di perusahaan maupun untuk kegiatan bisnis. Nah, untuk menghubungkan dengan pihak luar, ada namanya perdagangan elektronis atau e-commerce untuk perniagaannya, sehingga yang namanya bisnis itu internet sendiri itu bisa digunakan tidak hanya untuk kita hubungan ke orang luar, tapi juga yang internal. Sehingga mungkin Anda pernah kenal yang namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Itu juga terhubung lewat jaringan internet juga, yaitu menghubungkan antar departemen di perusahaan itu, baik departemen produksi, departemen keuangan, departemen sumber daya manusia, departemen pemasaran, terhubung jadi satu. Bahkan tidak hanya antar departemen, tapi sudah sampai ke tingkat antar pekerja. Ya, sehingga data-data yang dimaksudkan pekerja itu sangat valid untuk diolah menjadi sebuah kebijakan di perusahaan. Apa aplikasi e-bisnis? Ada surat elektronik, surat bersuara atau voicemail, forum diskusi, sistem percakapan, telekonferensi. Kalau sekarang gampang ya mungkin dipahaminya, kan ada video call. Nah itu mudahnya seperti itulah. Kalau dulu kita telekonferensi itu harus ada alatnya, jadi ada kameranya, ada komputernya, ada perlengkapan soundnya, amplifiernya, dan sebagainya. Kemudian di sana kita kontak sudah siap atau belum, dan kemudian kita komunikasi. Itu ketika saya sekitar tahun 2008 seperti itu, ketika saya masih di IBM. Nah kalau sekarang sudah ada teknologi yang lebih canggih. Kalau sekarang pakai WA itu ada video call itu mirip seperti itu. Nah tapi kalau konferensi telekonferensi atau Zoom lah sekarang ya, Zoom itu kalau video call kan bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi kalau telekonferensi ini bisa sampai banyak orang. Kayak Zoom ini lah. Zoom ini kan bisa sampai kapasitasnya kalau punya saya ini 300. Ya bukan punya saya, fasilitas PN yang diberikan 300 yang bisa langsung gabung. Kalau yang gratisan ya 40. Nah, e-commerce ya. Apa itu e-commerce? Ya, salah. Tadi kalau saya urutkan lagi biar nyambung ya, ada internet. Ya, ada internet. Kemudian kita ke website, ya. Kemudian ke website itu untuk kegiatan bisnis, nah, yaitu e-commerce. E-commerce kemarin sudah ya, ini hanya sekedar mengulang saja. Itu kegiatan jual beli lah. Ada kemarin sudah ya business to business, business to consumer, consumer to consumer, dan consumer to business. Jadi simulasi atau penggambaran dari B to B atau B to C ya, misalkan untuk menghubungkan antara pemasok dan perusahaan, ini B to B, business to business. Perusahaan kain untuk perusahaan baju, ya, perusahaan ban untuk perusahaan karoseri. Ya. Kalau yang B itu sih adalah perusahaan untuk pelanggan. Nah, ini gampang dipahami. Bisnis to bisnis ini misalkan ya. Nah, ini masuk ke. Kemudian bisnis to consumer ya, contohnya banyak lah ini ya. Ebay, Bineka banyak. Ya. Nah, sudah ya, consumer to consumer, model perdagangan antara konsumen dengan konsumen, dengan Shopee, Ebay. Nah, sudah ya. Consumer to bisnis ada, yaitu dari konsumen untuk ke pebisnis, contohnya apa? AdSense, Google AdSense. Dan kita punya website, kemudian
dititipi absen. Nah, kita sedang mendukung adsense-nya Google dan sebagainya. Nah, oke. Kemudian di dalam dunia bisnis itu, dalam e-commerce itu ada nama intermediary atau penghubung atau mak comblang gitu loh. Kan tadi ya, ini kan perdagangan. Nah, perdagangan kita itu jenisnya apa? Bisnis to bisnis, bisnis to consumer, consumer to consumer, consumer to bisnis misalnya. Nah, ada pihak yang berperan sebagai perantara, namanya intermediary. Dia apa sih sebenarnya? Yaitu dia itu mengumpulkan informasi tentang para penjual dan menyajikan dalam bentuk yang praktis kepada konsumen dan membantu menjalankan produk-produk yang ke konsumen. Ya, mak comblang gitu ya, makelar gitu, atau perantara gitu ya. Ada pihak yang berperan sebagai intermediari atau perantara. Nah, intermediari sendiri dibagi jadi 3. Ada namanya penjual bersindikat atau syndicated seller, kemudian shopping agent atau agen pembedaan, dan maklar bisnis. Contohnya ini ya. Misalkan apa itu penjual bersindikat? Syndicated seller. Syndicated seller adalah sebuah situs yang menawarkan hubungan kepada konsumen ke situs lain. Hubungannya dibentuk dalam bentuk iklan yang dipampangkan dalam halaman web. Contohnya Pak Amazon. Ya, Amazon ini kan menampilkan iklan-iklan yang ada di sana, atau juga ada orang yang juga mengiklankan Amazon. Nah, ya, iklan. Itu situs yang menawarkan hubungan kepada konsumen ke situs-situs web lain. Jualan buku di Amazon, kan tidak punya buku, tapi kita menawarkan berbit ke konsumen. Bukunya kemudian kita tawarkan ke konsumen. Dan itu banyak sekarang ya, model dropshipper lain. Agen pembelajaran, shopping agent. Agen pembelajaran adalah situs web yang membantu para konsumen dengan cara memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dalam rangka membuat keputusan. Contohnya apa? Jadi misalkan kita pengen belanja di Korea tapi tidak ngerti bahasa Korea, belanja di Jepang tapi tidak ngerti bahasa Jepang, ini ada agen-agen yang nanti akan menawarkan kita itu untuk membelanjakan ke mereka, karena mereka yang tahu situs-situsnya atau mungkin bahasa-bahasa, namanya intermediary. Kemudian dari broker, ini jenis intermediary yang ketiga adalah maklar bisnis ke bisnis, atau broker namanya. Broker, perantara yang menyediakan sarana komunikasi antar bisnis. Dari pemasok dan pembeli. Contohnya apa? Forex trading. Contohnya. Jadi forex trading atau perdagangan valuta mata uang asing gitu. Kalau Anda kenal forex ya, forex exchange itu penjualan mata uang atau komoditas itu. Nah, karena kita tidak tahu tentang dunia saham, tentang dunia komoditas, tentang fluktuasi mata uang, maka kita butuh maklar bisnis ke bisnis. Itu namanya broker ya, maklar bisnis ke bisnis. Yang akan menjadi perantara kita dalam melakukan bisnis. Kita akan beli komoditas apa, atau kita pengen sell apa atau buy apa, itu ada maklar broker. Dan memang ini apa ya? Nah, dulu kan saya pernah belajar tentang forex itu selama 1 bulan itu memang
menjanjikan sekali. Hampir tidak ada bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan dalam satu hari sampai puluhan juta mungkin. Kenapa saya katakan mungkin? Karena tergantung dari fluktuasi mata uang itu secepat koreksinya harinya. Contohnya begini, saya ilustrasikan sebentar ya, biar tahu aja. Mata uang kita kan selalu bergerak, fluktuasi ya. Misalnya sekarang 15.000. Nanti dalam waktu beberapa menit saja, itu kan sudah berganti jadi 15.100 misalnya. 15.000 jadi 15.100. Berarti ada peningkatan perubahan 100 poin. Nah, perubahan ini bisa naik, bisa turun. Namanya uang ini kan bisa digunakan untuk membeli atau menjual. Kalau pas posisi naik, itu berarti kita sebaiknya menjual barang yang kita miliki. Tapi kalau pas posisi itu sebaiknya kita membeli karena pas murah gitu. Nah, naik turunnya ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan perdagangan tadi. Nah, karena kita tidak bisa sendiri, maka kita butuh maklar, broker, teman. Nah, dulu di antaranya itu adalah satu kali perubahan poin dari 15.000 ke 15.001 karena satu poin. Itu bisa menghasilkan keuntungan itu sampai 60 juta. Bayangkan kalau 100 poin kita dapat itu misalnya. Kita pas posisi yang benar sell itu misalnya atau buy. Nah, itu orang bisa kaya mendadak dari sana. Tapi juga ada efek buruknya. Kalau salah manajemen resikonya, bisa langsung bangkrut habis. Sehingga ini sih malah butuh keahlian manajemen resiko, analisis market yang sangat kuat dan senam jantung. Misalnya, karena bisa kaya mendadak, tapi juga bisa kere mendadak, melarat mendadak, miskin mendadak. Gitu. Mirip judi ya, mirip. Ini maklar bisnis. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu website ya, yang kita akses. Nah, itu nanti kita akan buat website. Bentar lagi. Aplikasi website ya. Kalau kita akses website itu sebenarnya ada dua kategori, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis itu adalah website yang tidak bisa berinteraksi. Dia hanya sekedar menampilkan informasi saja. Biasanya dibuat dengan menggunakan bahasa HTML. Tapi kalau website dinamis itu website yang bisa berinteraksi dengan penggunanya, dengan yang mengakses. Interaksi itu ya banyak. Ya. Ada tempat ngisi, misalkan untuk ngisi form, ada komunikasi, untuk komunikasi. Ya, ada web statis dan ada web dinamis. Misalkan posisi kita sebagai orang yang mengakses internet, maka kita butuh browser. Banyak ketika kita mengetikkan sesuatu di internet, di Google itu misalkan, search engine itu, maka kita sebenarnya sedang minta kepada server. Dengan komputer, berarti kita sedang meminta informasi tentang komputer di server. Kemudian server akan memberikan informasi itu ya, ke dalam bentuk kode HTML dan ditampilkanlah di browser. Ini mekanisme kerja ketika kita mengakses sebuah website. Nah, prinsip kerjanya ya adalah browser meminta sebuah halaman ke situs, permintaan diterima oleh web server tadi ya. Web server kemudian mengirimkan dokumen itu kepada yang akses kita misalkan. Kemudian browser pada klien akan menampilkan dokumen tersebut. Urutannya seperti itu. Minta ya, sehingga sering dikatakan dengan sistemnya itu client server. Yaitu ada yang minta, ada yang menyediakan. Kita yang minta, server yang memberikan. Ya, nah, saya lempari saja, intinya sama, hanya di sini ada pakai PHP. Teknologi web, saya percepat ya,
Teknologi web itu ada yang pada sisi klien, ada yang di server. Server itu yang di sana, yang di penyedia webnya sana. Klien itu yang akses di depan komputer gini langsung. Teknologi web di sana pada sisi klien ada namanya HTML dan maklumatnya saya contoh JavaScript gitu ya. Teknologi web yang di sana adalah untuk mengurangi lalu lintas jaringan, mengurangi waktu pemuatan kode biar cepat itu. Kadang kalau biar cepat itu banyak itu nanti kadang hang. Gitu. Nah, apa saja namanya command gateway? Kita nggak ke sini aja, kita lewati saja. Nah ini suatu saat kita akan buat website gitu ya. Nah, di sana ada front end, ada back end. Kalau front end itu adalah apa yang dilihat di website. Nah, back end itu pengelolaan di balik layar. Website itu ada apa saja. Ya, di sana ada database, di sana ada pengaturan email, di sana ada pengaturan cPanel dan lain sebagainya, itu namanya back end. Ya, paling tidak nanti ketika praktek ya. Nah, terus sebenarnya ketika kita mengakses website itu di sana ada administrator, ruang administrasi yang dibentuk mengelola menampilkan produk-produk tadi. Nah, nanti kita akan kenal. Misalkan di sini ada yang dibilang untuk atur menu, atur kode, atur bahasa, atur media, dan lain sebagainya. Sebelum itu ditampilkan kepada user, itu namanya web admin. Nah, kita nanti akan buat akan membuat komponen sehingga kita akan masuk ke ruang administrator atau web admin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan gambaran tentang apa itu internet, atau apa itu website, dan bagaimana nanti cara kita mengelola. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk saat ini. Itu sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah ini nanti sudah saya record.